Halo, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya Sutriski Tambong. Pada malam hari ini saya ada kedatangan bintang tamu spesial. Malam ini si cantik dengan Kak siapa? Halo guys, kembali bersama Mekanik Centil. Saya centil orangnya. Wow, aku diundang dari jauh-jauh dari belahan dunia. Nggak tahu dari belahan dunia mana. Datang ke podcast yang luar biasa, podcast aur-auran ya. Terus kita ngapain nih di sini? Ngapain? Jadi di sini saya ada beberapa banyak pertanyaan yang kemungkinan Kak Mecin harus menjawab dengan jujur ya. Di sini kita pengen tahu karakter Mekanik Centil. Mekanik Centil ini seperti apa sih guys? Kan kita cuma tahu lewat sosial media, kan? Cuma tahu Mekanik Centil, tapi orangnya kayak gimana sih guys? Nama aslinya siapa sih kak? Oh, boleh sekali. Ini pertama ya saya umumkan nama asli saya di podcast ini ya. Jadi eksklusif karena harus nonton, ramaikan. Perkenalkan nama saya asli itu Muhammad Irsan. Biasa dipanggil Yoko. Kalau di kampung itu panggilannya tuh banyak. Biasa Emma, biasa Caca. Jadi itu kalian bisa panggil juga Yoko boleh. Gitu nama asli saya sih. Kenapa bisa Yoko kak? Dari Irsan ke Yoko itu dari mana? Dulu kan ada film Cina itu yang pendekar pemadana Jawa Ali yang panggilan yang Bibilung dan Yoko. Jadi itu aku dikasih nama pas aku lahir. Itu ceritanya gitu sekali. Oke, berarti kita sudah di sesi pertanyaan ya. Jadi Pressure ya untuk pertanyaannya. Aduh takut. Menyala betul-betul menyala sesuatu menyala lebih betul meledak. oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan. Ini kan sudah di sesi pertanyaan. Jadi saya harap dijawab jujur. Kalau memang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau memang merasa itu adalah privasi, boleh tidak dijawab. Oke, jadi pertanyaannya adalah dulu waktu pertama kali datang ke Bahodopi yang Kak Mekanik pikirkan apa? Cari kerja atau cari jodoh? Aku kedatang ke Bahodopi ini aku nggak tahu. Aku kan memang maunya cari kerja. Aku tuh nggak tahu tambang itu gimana. Aku kira tuh gale-gale, ngerti nggak? Tambang dalam otak kaum awam itu kan gale-gale. Jadi aku kayaknya aku gale-gale tanah di kayaknya. Tapi ya aku mau aja. Ih ternyata ya begitulah di Morowali. Ternyata banyak sekali yang bisa. Ya bukan lagi. Aduh, jangan diumbar ke laki-laki. Lanjut ke pertanyaan dua, fokus. Boleh. Di pabrik kamu lebih sering kerja atau ngelawak di tengah jam kerja? Aku gini, aku itu kayak profesional karena tingkat risiko bahaya yang ada di pabrik itu sangat tinggi. Jadi aku itu kayak kalau di tempat kalau kerja itu aku profesional. Tapi kalau sudah pulang kerja baru aku bikin konten, aku bikin lucu-lucu gitu. Dijadikan hobi juga seperti itu ya, biar lebih nyaman kerja di dalam ya, biar lebih nyaman kerja di dalam. Berwarna sedikit gitu. Pabrik itu orang pikir kan semua itu rawan-rawan gitu yang kecelakaan. Jadi aku itu ubah seseorang untuk bilang pabrik itu fun gitu. Apa yang menyebabkan Kak Mekanik Centil ini memutuskan untuk sempat saya dengar resign ya? Apa yang menyebabkan itu semua? Apa alasan? Sebenarnya alasan agak riskan ya. Kayaknya aku nggak perlu bilang kalau alasannya mungkin. Tapi itu memang mungkin sudah orang bilang sudah batas waktunya untuk saya harus resign. Kalau alasannya mungkin tidak boleh saya umumkan di sini ya. You know me. Kemarin sempat berapa tahun kak di MIP? 3 tahun 3 bulan aku kerja di IMIP. Di suatu perusahaan di Morowali ya. Ada diskriminasi nggak? Ada bullying nggak yang terjadi sama kakak? Ada beberapa yang saya dapatkan, saya naik bis untuk di tempat kerja. Ada beberapa kayak yang tidak suka dengan gaya-gayaku begitu, tapi aku tuh paling langsung saya tentang gini, kamu bisa nggak seperti aku? Kamu bisa nggak seperti saya ini badan saya lembek tapi bisa kerja mekanik. Kamu bisa nggak? Gitu. Kamu bisa nggak? Dia langsung diam. Kayak aku langsung karena kalau orang-orang begitu jangan dikasih diam. Dilawan ya? Ya dilawan tapi jangan dengan kasar. Kita lawan dengan dengan karya kita sendiri gitu, ngerti nggak? Atau ada lagi kasar, ada verbal. Sempat cekcok, sempat viral juga sih konsep lalu lintas. Kenapa itu? Itu kemarin dia menggunakan kontak fisik di aku. Aku didorong, tapi aku tidak terima. Tapi memang aku salah sih, tapi aku tidak terima yang kontak fisik. Aku nggak jatuh ke laki-laki. Tapi aku memang tidak suka kalau diperlakukan kalau menggunakan kontak fisik karena dalam di pesawat itu dilarang sekali kita menggunakan kontak fisik. Apapun itu yang terjadi. Ada nggak maksudnya? Ya. Punishment. Ada punishment nggak dari perusahaan ke dia atau ke kakak atau kayak gimana? Kemarin sih kita atur damai aja karena sebenarnya kalau diatur kita lanjutkan pasti dia akan dikeluarkan. Tuh, tapi kan aku pikir lagi dia punya anak dihidupi. Kalau aku mah resign bebas, tidak ada dipikirkan. Kalau dia kan punya anak, ke depan kita harus memikirkan juga orang-orang yang dia hidupin gitu. Kita kan nggak boleh egois. So, aduh kayak
kita terlalu berpikiran dewasa gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya. Netizen mungkin belum tahu ya, Kak Mekanik ini asalnya dari mana. Nama kan sudah dikasih tahu, nama aslinya siapa. Jadi saya pengen netizen juga tahu kakak ini asalnya dari mana sih? Saya berasal dari masih Sulawesi Tengah juga, tapi lebih tepatnya di Luk Banggai, Banggai Laut, Desa Buang-Buang, Kecamatan bukan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Aku pernah kan dari orang Morowali, mamaku juga orang Morowali. Berarti orang tua Tidak mau orang tua di sana, tapi mamaku yang asli sini. Peranakan berarti Anggora. Ya, bukan Anggora yang Persia. Bukan. Tedong bong. Asli Luwuk ya. Luwuk Banggai. Orang sama dong dengan saya. Saya juga asli Luwuk Banggai. Nah, orang Luwuk atau Luwuk Banggai itu biasanya pekerja keras loh. Berarti ini salah satunya contoh ya pekerja keras kita. Bisa nggak kita jatuh di sana? Pernah nggak ada cowok di pabrik yang tiba-tiba naksir ke kamu? Ceritakan gimana itu kejadiannya kalau memang ada. Kayaknya kalau untuk cowok-cowok di pabrik kayaknya nggak ada nasir deh. Cuma lebih tepatnya ngucu-ngucu karena takut viral. Palingan cuma lucu-lucuannya. Kalau cowok aku nggak pernah pacaran loh guys. Iya, aku sistemnya nasi bungkus. Sekali pakai bungkus. Selalu dari kita Ji. Oh ya, ini dari tadi nih yang paling salfok tuh kalungnya. Kalung. Ini kalung ini orang Bahodopi ini belum pernah ada saya lihat orang di Bahodopi pakai kalung berlapis-lapis perak ini sampai 3 lapis ini. Inspirasi dari mana kakak? Ini saya terinspirasi dengan kata hati saya sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain. Apapun yang saya kenakan saya harus tetap pede. Karena kalau kita pede pasti orang lain itu akan melihat kita confident atau lihat bagus. Tapi kalau kita apapun baju yang kita pakai kalau kita tidak pernah pede, tidak akan bagus kelihatan. Karena diri kita sendiri sudah tidak pede apalagi orang lain yang lihat. Gitu. Itu pentingnya jadi diri sendiri. Tanya aja sebanyak-banyak mungkin. Oke, ini pertanyaan lagi. Apa yang menjadi ketakutan terbesar seorang mekanik centil di hidup ini? Kehilangan orang tua kan mungkin ya. Mungkin semua orang. Karena saya pikir iya, tidak, karena sayangnya gini, saya pikir saya belum bisa untuk berdiri sendiri, ngerti nggak? Tanpa mereka gitu. Jadi kayak itu takutan terbesar apalagi seorang perantau, you know. Aku tuh intinya begini, aku melangkah dan tidak takut dan aku tidak merugikan orang lain di belakang, betul gitu. Kakak selama berteman di sini ada dapat teman yang toksik nggak sih kak? Ada sih, baru-baru ini kejadian si Babs. Siapa? Tapi sorry namanya nggak usah dibilang. Intinya inisialnya I. Tapi juga ada pakai lagi inisial. Dia tuh mau saya tuh kita kan sebagai you know dalam tanda kuntik one. Toh saya mau number one. Kita sesama one itu tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus saling support aja gitu. Apalagi ya karena kalau kita sakit pasti otomatis one itu yang datang. Selama di Bahodopi pernah kesusahan nggak gitu? Maksudnya pernah rasa benar-benar susah atau terpuruk selama merantau di Bahodopi ini? Aku kan pernah operasi di bungkung. Lipoma. Lipoma itu tumor jinak di sini. Di sini di jidat. Aku tuh pergi sendiri, registrasi sendiri, tanda tangan. Itu sendiri tanda tangan. Tidak ada ditemani. Tidak ada sama sekali, tidak ada temanku. Tidak ada. Di situ kayak aku kayak sendiri di sini deh. Kayak nggak ada orang gitu ya. Tapi mungkin aku balik lagi kan mungkin mereka sibuk masing-masing kan. Kita juga tidak bisa paksakan orang. Kalau saya tuh kalau masih bisa saya lakukan sendiri saya lakukan. Gitu ngerti nggak? Selama di Bahodopi ini berapa tahun ya? Berapa tahun? 3 tahun. Oh, 3 tahun di Bahodopi itu survive-nya sendiri ya. Aduh. Agak krisis ya mungkin. Oke lanjut, suka yang besar atau yang kecil? Aduh. Kalau aku mah kecil besar sama, yang penting skillnya saya. Maksudnya? Maksudnya besar kemauannya. Suka di atas atau suka di bawah? Kalau aku mah suka di bawah sebenarnya sih. Pokoknya di bawah melihat orang-orang di atas untuk berjaya. Suka di lumat atau di balumat? Lumat atau balumat. Ya, lebih ya. Lumat atau ngelumat? Aku suka ngelumat deh. Lumat makan maksudnya. Masa langsung ditelan aja, ngerti nggak? Dimasukin atau masukin sendiri? Gitu aku masukin sendiri. Ya, sebagai wanita independen harus sendiri. Suka yang hitam atau yang putih? Kalau itu kayaknya agak krisis ya hitam yang putih karena rata-rata hitam.
Bisa nama Ayu. Suka berondong atau gadun kak? Aku lebih suka gadun gitu, guys. Lebih pro kan? Kalau kakak fetisnya apa? Ini kan pertanyaannya kau itu. Aku pure top ya. Tapi ya tuntutan pekerjaan. Oh berarti kakak tadi role-nya top. Oke. Top bencong. Kalau Kak Mekanik Centil ini tergolong hyper nggak sih kalau dalam urusan ranjang? Aku sedikit hyper karena aku lebih mungkin aku terlalu banyak bulu-bulu jadi agak sedikit Berbulu. iya aku berbulu Sampai Ya. dari mana? dari ujung rambut sampai ujung kaki karena misalnya tuh itu sudah keluar aku masih mau lagi satu malam itu bisa 5 kali. Ada planning mau nikah nggak sih dengan seorang perempuan? Kayaknya ada deh tapi ya Biar begini. iya aku masih mau karena kita harus bentuk keturunan guys ya itu belum Kan sekarang sudah bisa ini sewa rahim orang lain gitu. Mau tidak sewa rahim temanku atau rahim sapi? nggak usah deh kayaknya untuk sewa-sewa gitu deh lebih saya sewa kontrakan masa tinggal. Nah, untuk menutupi acara ini kak, kata-kata buat netizen nih, Boleh atau buat haters atau Oh, apa boleh. untuk orang yang tersayang atau ada yang perlu disampaikan, langsung aja di sini. Kalau moto saya tuh gini, saya tidak bisa memberi anak, cuma bisa memberi enak. Dan pesan saya untuk netizen, jangan pernah melihat orang dari sudut pandang yang satu. Lihatlah orang-orang itu dalam sudut pandang yang berbeda. Karena yakin dan percaya mereka punya talent yang luar biasa. Aduh, Pencapaian terbesar seorang Mekanik Centil selama di hidup gitu apa? kayaknya kalau untuk pencapaian belum ada sih, karena aku semua itu masih tergantung pada orang tua. Sebenarnya masih proses juga sebenarnya sih. Karena aku juga bilang berhasil nggak juga. Aku bilang juga kayak gagal nggak juga gagal. Dia kita gini, kita hargai saya proses karena yakin dan percaya proses itu. Kalau kita berani berproses pasti akan berani ada hasil gitu. Tidak ada apa? Proses Tidak ada. yang mengkhianati hasil. Bukan, anjir. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Oh iya betul. Tidak ada usaha. Tidak ada mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu lebih tepatnya, guys. Tidak ada hasilnya mengkhianati usaha. Salah su. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Karena proses itu adalah ilmu yang baik untuk kita anu kan. Kalau proses itu ilmu yang baik Mohon maaf Kak, ada tai hidungnya. Oh tidak. Guys, karena malam ini sudah larut, sudah jam subuh guys. Tidak terasa sudah 24 jam kita bercerita ini guys. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini kak. Dan makasih buat Kak Mekanik Centil terima kasih yang mau cerita-cerita tentang yang sudah mengundang saya dari jauh-jauh dari benua yang tidak kelihatan di peta. susah loh guys schedule-nya dari 1 bulan kemarin kita chat Mekanik Centil nggak ada yang kosong. Nanti hari ini baru ada kosong. Karena ya klien-klienku manusia tidak terlihat. Oke guys, thank you so much. Bareng aku Joshua dan Rizky. Bye. Bye bye.